Halo semuanya. Halo. Nah, sini sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu nih. Saya nama Ara. Di sini saya juga tidak sendiri nih. Saya sama satu teman. Siapa nih? Boleh perkenalan? Halo semuanya. Jadi perkenalkan saya Cele di sini sama Ara. Kita akan memandu podcast hari ini. Oke, Terus gimana? podcast nih. Wah, seru nih pasti nih. Ya dong. Pastinya tuh kalian tuh masih asing gak sih denger sebenarnya tuh kita mau ngapain gak sih di podcast ini? Ya. Karena kan teman-teman juga tahu lah ya. Ini sekarang kita mau ngapain dari nonton, dari eh apa namanya konsep yang dibuat podcast ini kayak gitu. Tapi yang mereka belum tahu podcast ini tuh isinya tentang apa? Coba Ara. Nah, di podcast kita ini tuh kita mau sharing session nih sama kakak alumni. Nah, seputar perkuliahan dan juga UKM apa. Oke. Nah, tapi kan kalau setiap podcast kan pasti dia punya tema toh, Ra. Nah, ini saya mau kasih tahu. Ada tema sama ada nama. Ya, ada nama. Nah, kalau temanya podcast kita yang pertama ini BTW podcast paling pertama. Jadi tema yang kita ambil di podcast pertama ini itu tentang produktivitas di tengah hiruk pikuk perkuliahan gitu. Tapi yang jadi masalahnya sekarang ini udah ada konsep, udah ada tema, kita kurang satu. Kita kurang nama podcastnya. Jadi kita mau minta tolong ke teman-teman semuanya yang nonton podcast ini atau dengar di Spotify atau di YouTube untuk bantu kasih nama podcast ini. Itu. Kalau komentar di kolom ya. Tolong isi kolom komentarnya. Isi. Ya, siapa tahu nama yang paling bagus terus kita pilih. Siapa tahu dapat hadiah nggak sih kecil? Dapat hadiah itu bisa dibicarakan lah. Bisa lah dibicarakan. Oke. Terus ada apa, Ra? Ada apa? Oh iya, kan di sini tuh kita nggak sendiri ya. Nggak sendiri, jadi bukan kita berdua aja. Cuma MC doang, nggak mungkin lah. Mungkin. Nah, ada bintang tamu nih. Bintang tamu. Cele, saya mau kasih tahu kalau bintang tamunya itu bukan hanya anggota dari UKM apa loh. Terus? Nah, bintang tamunya ini tuh alumni Telkom University juga. Oh, sudah alumni. Ya dong. Wow. Jadi ya sudah di atas lah ya, di atas dari kita. Pasti Ya banyak sih, pengalamannya. banyak. Ini mau dipanggil langsung aja toh? Kayaknya sih panggil langsung aja sih daripada kita Langsung. lagi namanya nih. Oke. Mungkin kakak bintang tamu. Oke. Halo Kak. Halo. Oke. Mungkin. Halo. Oh, Kakak mungkin intro dulu. Intro apa ini? Namanya siapa? Oke. terus jurusannya gitu. Jurusan angkatan. Iya. Ini kalau bicara angkatan nanti kelihatan tua lagi. Tapi nggak kan cewek nggak. Oke, tua lah. Oke, selamat malam semua kami yang mendengarkan menonton podcast ini. Perkenalkan saya Riko Kasdim, bisa dipanggil Riko Formasi angkatan 2018. Salam kenal. Salam kenal Kak Riko. Wah, aduh, 2018 nih cewek. 2018. Kita nih 2021 ya cewek ya. Ada 2021. Itu beda berapa? Berapa? 4 tahun? 4 tahun kan? 4 tahun. Tapi ini sebelum kita masuk, kita mungkin ngobrol-ngobrol sedikit dulu KP. Sebenarnya ini sangat disayangkan sekali kita tidak bisa ketemu Kak Riko langsung ya. Ini masih online, jadi kayak ya paling tau lah kalau misalnya online pasti ada berbagai macam kendala kayak gitu-gitu. Tapi semoga di podcast berikutnya kalau memang kita berkesempatan kita ketemu sama narasumber lain, speaker bintang tamu lain secara langsung. Jadi kayak lebih enak begitu toh. Ya harusnya lebih nyambung. Tapi Kak Riko sekarang ini lagi di mana nih posisinya?
Ini sekarang lagi di kosan. Tadi baru pulang kerja biasa, terus makan. Oke, makan. Berarti siap sekali. Kita Oh, ya pas visit aja nih buat podcast malam. oke. Terus habis itu Ara Oh iya, karena ini kita masuk ke kita mulai pelan-pelan nih. Kita boleh tahu nggak sih kesibukan waktu kuliah kemarin sama sekarang tuh setelah kuliah tuh apa aja sih gitu? Oke, ini saya langsung jawab sih deh. Iya. Ini saya pakai bahasa sehari-hari. boleh terserah. Kalau buat dari timur yang dengar ini, ya mungkin kamu bisa sambil belajar bahasa Papua sama Ya, iya. Itu tuh lebih sibuk. nanti Iya, saya lebih sibuk kuliah, waktu kuliah karena saya waktu kuliah tuh ya lumayan ambis sebenarnya. Jadi tidak hanya kuliah tapi saya juga organisasi. Organisasi tuh waktu itu saya ikut ada 3 organisasi plus kepanitiaan. Jadi wah banyak Itu ya. sepadat itu Kak. Wow. luar biasa banyak. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya tidak boleh sebanyak itu. Cuman karena saya nih anaknya tak bisa diam, jadi saya pergi ikut ke organisasi banyak, akhirnya punya kenalan banyak juga. Nah untungnya gitu. Terus dari banyak organisasi tuh jadi saya punya saya punya time management tuh bagus, jadi kayak challenge diri sendiri kira-kira sama mampu apa tidak gitu. Nah cerita sedikit tentang IMAPA. IMAPA dulu itu dari awal sekali tuh, waktu dari awal saya masuk nih tahun 2018 tuh sama kakak-kakak dorang sampai akhirnya peresmian tuh waktu bulan Maret. Nah itu saya ada di situ tuh kakak Gibe, kakak Rita, semua tuh tolong di situ. Nah itu mulai saya di apa sampai saya lulus sama sisa keluarga lah selama saya kuliah. Jadi betul-betul saya banyak sekali berkembang tuh dari MAPA. Terus kalau kesibukan sekarang kerja, terus habis itu pulang saya masih ada ikut kelas dikit kayak ikut bootcamp gitu, terus sama main. Jadi kayak kalau dibilang hidup lebih balance yang mana, hidup lebih balance yang kerja, karena pulang kerja saya masih bisa main. Kalau dulu tuh pulang kuliah organisasi, ini betul-betul lebih enak sekarang sih life balance begitu guys. Tapi Kariko boleh tahu kan tidak sih apa organisasi yang diikutin tuh apa aja Kak selain ini? Iya. Organisasi yang diikutin selain ini apa tuh apa aja Kak? Nah, oke, kalau organisasi itu yang paling pertama itu IMAPA atau IMAPA kan skala universitas tuh, jadi betul satu kampus. Terus saya ikut ASLab juga, ikut lab, praktikum aja. Nah itu tingkat fakultas. Terus tingkat fakultas sama tingkat jurusan sih itu prodi. Terus habis itu ikut MTO, Managerial Training of Organization, sorry, sampai lupa singkatannya MTO. Nah, itu tuh tingkat fakultas. 3 itu terus tambah lagi dulu waktu awal-awal saya suka ikut kepanitiaan PMK. Oh dulu ternyata saya pernah ikut juga ini kepengurusan PMK teknik. Jadi dulu ada 4 ternyata guys. Wow, Tambah Banyak ya. banyak sekali. Banyak juga. Saya juga kok banyak itu dulu saya ikuti. Saya yang ikut ini bukan yang mahasiswa apa sih kupu-kupu ya, kupu-kupu. Iklan orang pulang. Kak ikut 2 organisasi aja secapek itu karena memang dia punya timeline kan kalau tidak pintar-pintar memang kayak bertabrakan, capek sendiri toh. Tapi tadi kan Kariko bilang akibatnya karena memang apa namanya Kariko ikut banyak kegiatan waktu kuliah jadinya time manajemennya lebih bisa Bagus. iya lebih bagus gitu. Nah, tapi kalau menyinggung sedikit ini Kak soal time management itu di dalamnya kan pasti ada cara-caranya toh, cara-caranya kayak mengatur jadwalnya tuh bagaimana? Itu bagaimana bisa dikasih tahu tidak? Soalnya siapa tahu kamu semua bisa ikutin gitu. Kita juga bisa yang MC nih bisa agak sedikit lah. Agak comot-comot gitu. Sebenarnya yang paling penting itu adalah prioritas. Nah teman-teman semua pasti prioritas. Nah dulu saya cerita sedikit. Dulu waktu saya rekrutasi masuk lab tuh kakak asisten tuh udah tanya saya, gue punya kesibukan apa? Terus saya jawab A, B, C segala macam. Terus dia bilang,
Nah, coba kau bikin persentase dari kau punya kegiatan-kegiatan itu berapa persen. Terus akhirnya saya jawab, saya bilang 70% kuliah, terus 10% organisasi A, 10% organisasi B, 10% organisasi C. Terus tiba-tiba dia tanya, terus kau punya waktu istirahat, kau punya waktu me time kapan? Terus saya bilang, oh iya kakak, saya revisi 5% buat saya punya istirahat sama me time. Tapi setelah itu saya pikir lagi, kayaknya kalau misalnya istirahat sama me time itu adalah hal yang pasti. Maksudnya adalah begini, kamu kalau misalnya ikut organisasi, itu tidak ada tuh organisasi yang betul-betul 24 jam per 7. Ya mungkin adalah beberapa yang kegiatannya 24 jam dari pagi sampai pagi, ya tapi paling cuma 1-2 hari. Sisanya itu paling cuma malam, habis itu kamu pulang. Tidak ada yang 24 jam per 7 tiap satu minggu tuh full dari pagi sampai pagi, tidak mungkin. Jadi kadang ya saya bisa bilang begini, eh waktu istirahat itu adalah pasti. Jadi kamu kalau misalnya setelah organisasi pulang jam 10, jam 11 sudah langsung tidur, jangan pergi nongkrong lagi. Kalau misalnya mungkin kamu ditahan ya mungkin kamu bilang ke kamu alasan kakak besok saya kuliah pagi. Nah itu satu time management yang harus kamu punya. Kamu harus bisa prioritaskan mana yang paling utama, dan menurut saya yang paling utama itu adalah kuliah. Kuliah itu nomor satu, itu yang harus kamu selesaikan. Terus kedua organisasi, terus ya kalau misalnya kamu sudah ada waktu magang, nah kamu agak tuh begitu. Oke. Berarti prioritas ya, skala prioritas yang paling utama. Prioritas. Lah, lanjut nih. Kariko pas kuliah tuh ada gak sih tekanan? Terus Kariko pernah merasa stres sendiri gitu-gitu? Pernah gak sih? Karena kuliah yang terlalu padat, terus organisasi, pokoknya kegiatannya padat banget nih. Ada gak sih? Gimana tuh caranya ngatasin itu? Sebenarnya stres itu pasti sih, dan kalau misalnya kamu tanya kamu kakak-kakak tuh, apalagi kakak Ika, kakak Jericho, itu dong tuh tahu tuh. Kalau saya stres tuh, saya sebagaimana dong setahun sekali, dong selama sekali. Stres itu pasti ada, apalagi memang saya ini kan kayak Pram tuh kan jurusan ini tuh teknik. Kamu juga mungkin yang jurusan teknik tuh ya mata kuliah susah, ngoding segala macam. Itu pasti memang betul-betul stres. Nah yang saya lakukan biar kayak stress release, itu saya pergi main sama teman-teman. Kayak Sabtu Minggu tuh itu saya waktu kuliah tuh kayak paling jarang saya kuliah Sabtu Minggu. Nah Sabtu Minggu saya pakai pergi jalan-jalan sama teman-teman. Pergi makan kah, pergi makan es krim kah, terus tidak apa ya, kayak beli makanan yang manis-manis, makan di kosan sama-sama, itu sudah bisa stress release gitu loh. Jadi jangan kamu tahan kamu punya stres, kamu kasih keluar. Kamu tuh lagi marah sama siapa, kamu lagi kesal sama siapa, sama dosen siapa, karena itu curhat di kamu punya teman, kampus sahabat tuh pasti ada. Curhat di kampus sahabat. Kalau misalnya kamu ada rezeki lebih, kamu traktir kampus sahabat sebagai rasa terima kasih gitu, ajak dong pergi jalan kak. Jadi pintar-pintar kamu cari jalan keluar dari kamu punya masalah itu. Jangan kamu pendam, intinya itu sih jangan dipendam. Nah kalau saya kan kebetulan karena saya ini agak terabisa diam ya, jadi saya teman di mana, jadi sebisa mungkin saya cari orang biasa kasih keluar apa yang saya stresi, jadi biar besok tuh aman, besok tuh lancar, sama tidur istirahat juga penting. Begitu kalau saya cara stres. Tapi ini apa, kalau kita mau infoin sih, sebenarnya sekedar info aja sih. Kalau misalnya di tim apa juga kan ada kan kayak proker apa namanya, proker ini jalan-jalan nih, bapak jalan. Itu kan siapa tahu nih buat teman-teman yang stres atau bagaimana gitu bisa ikut ini proker Imapaba jalan, karena kan ya siapa tahu sebagai stress release yang kayak kata Kariko tadi, jalan-jalan sama teman gitu. Sih apa ya, pressure kalian pada saatnya Itu tuh info sekilat aja sih buat teman-teman, siapa tahu mau ikut. siapa tahu. Ada yang mau ikut gitu. Lanjut. Kita lanjut nih Kak. Gimana sih cara ngimbangin itu semua gitu loh? Misalnya kakak ngimbangin kegiatan sehari-harinya kakak sama kuliah, sama terus sama me time-nya kakak, sama teman-teman, pokoknya semuanya deh. Itu gimana sih? Ra, sorry. Tapi sebelumnya Kariko, saya mau bertanya. Masih menyambung sih sama Ara. Nah ini kalau misalnya Kariko di teknik itu dia punya
apa sih lingkungan tuh bagaimana sih lingkungan anak teknik, soalnya kan saya awam karena saya anak kampus depan toh, saya bukan anak teknik, jadi memang dari saya nyambungin nyambungin yang tadi Kariko bilang kayak stres tuh ada, terus kegiatan juga banyak, tapi kayak yang saya selalu dengar kan anak teknik tuh sesibuk itu toh, sampai saya tidak tahu, tidak mengerti, tidak tidur lah, tidak mandi lah, tidak tahu. Iya, kok bisa katanya itu. Nah, itu sudah anak-anak teknik tuh butuh sebenarnya yang bikin apa ya, anak teknik tuh tertidur tuh dia punya tugas. Karena kalau misalnya kelas tuh ya kayak kelas biasa, kamu kelas 2 SKS, 3 SKS cuman pagi, habis itu ada kosong terus lanjut lagi. Nah, cuman yang membunuh tuh dia punya, bukan membunuh, yang berat tuh dia punya tugas kayak rata-rata tugas tuh tidak bisa kerjakan sendiri, jadi biasanya tuh sama teman. Nah, itu yang bikin anak-anak teknik tuh dong kadang pusing, buang stres, dong kada bisa tidur lah, begadang lah. Itu karena memang ya tugas tuh susah sebenarnya. Terus bagaimana cara mengatasi itu? Nah, kalau saya itu waktu itu setelah kuliah, waktu awal-awal tuh, waktu ya semester 2 semester 3 tuh saya ini kerja tugas tuh langsung. Jadi kalau misalnya habis kelas itu kan ada tugas toh. Dan saya bingung, yang ini nih saya belum paham, tadi dosen dong jelaskan saya belum paham. Tolong pergi makan kah? Nanti saat belikan ku makan sudah, bantu Saka. Nah, seperti itu. Jadi udah saya langsung keluar sama dia, kita pergi ke dulu Saka apa nongkrong di ini di Transmart atau tidak di ini dulu tuh di Buah Batu tuh ini yang Subway. Nah, itu dulu Subway itu namanya Eat Boss kalau tidak salah. Saya lupa lagi namanya. Saya sering nongkrong di situ. Jadi kayak pulang ya sudah siang tuh saya pulang, saya pergi belajar dulu sama dia. Akhirnya saya dapat toh, saya mengerti. Tapi kalau misalnya saya capek belajar, saya pulang dulu, tidur dulu kan, nanti malam saya lanjut. Jadi bagaimana nih kayak jangan kau tinggalkan kau punya kesusahan itu. Kalau bisa kau selesaikan, ada waktu luang kau selesaikan. Jangan kau tunggu. Waduh, saya pusing nanti sudah deh. Jadi nih karena berhubung jaringan ada sedikit keluar nih, namanya juga kita online ya nggak sih? Sebenarnya agak-agak kurang gitu ya. Oke. Nah, cewek di situ kan tadi Kariko banyak berarti ya pengalamannya. Gila. Kayak udah dari aslep, terus organisasi IMAPA, gitu-gitu kan. Soalnya kayak saya juga sih, maksudnya teman-teman teknik juga ada toh. Terus kayak setiap saat itu kayak 24/7 itu pasti selalu mengeluh. Itu pasti selalu. Jadi kayak sebagai anak yang bukan anak teknik, non teknik, terus kayak orang kan yang chill saja toh kalau anak kampus depan. Ya tidak, sekarang pasti ada kesusahan masing-masing. Cuman kayak, tapi kayak lihat anak teknik tuh yang kayak saya juga ikutan capek begitu loh. Nah terus tiba-tiba yang Kariko bilang kayak kegiatannya banyak, itu sangat-sangat amazing gitu loh, sangat wow, karena saja yang anak kampus depan sebenarnya punya kegiatan yang mungkin kalau dibandingkan sama anak teknik kan ya mungkin bisa lebih leluasa gitu toh. Dia punya pekerjaan, dia punya tugas-tugas itu lebih ya agak-agak bisa dikerjakan di waktu-waktu luang gitu. Cuman kalau misal dari Kariko bilang kayak kegiatan kepanitiaan, terus tadi itu baru organisasi 4, belum lagi banyak banget. Oke, kita balik lagi ke Kariko tadi. Kariko mau ngejelasin apa sih tadi? Soalnya tadi ada sedikit kendala. agak sedikit kendala ya, maaf ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Ini menghadapi stres nggak sih, Ra, tadi? Iya, menghadapi stres yang mungkin apa pokoknya yang kebingungan dan lain sebagainya tuh. Nah, itu biasa kalau saya bingung, stres dengan tugas kuliah karena kan memang di teknik tuh yang bikin stres tuh tugas toh. Itu saya keluar ajak sama teman. Kadang kalau misalnya setelah kuliah ada waktu kosong, waktu senggang, atau kadang kan biasa kuliah itu pagi saja atau habis itu siang kosong, atau siang kuliah terus sorenya kosong. Nah, kadang waktu kosong tuh saya ajak sama teman
pergi ke kafe atau tidak nongkrong di Transmart, terus minta diajar. Nah, ya saya kadang kalau sudah mengerti tuh habis dosen aja sama ke satu teman yang pintar tuh, pintar sembilan. Kawan, aku ajar saya terang mengerti tadi dosen dah ambilkan dia makan ya sebagai rasa terima kasih tuh. Terus dia ajar saya, arti pulang kalau misalnya saya masih kosong pulang saya baru kerja tugas atau saat itu juga saya kerja tugas. Jadi pintar-pintar kamu untuk atur kamu punya strategi biar kuliah itu yang tadi yang prioritas 70% tuh harus bisa jalan. Jadi jangan cuma planning tapi kamu action. Gitu guys. Tapi tadi Kariko bilang healing saja tuh masih ada tugas-tugas ya, maksudnya masih sama Harus sih cewek. nongkrong sambil bertanya kadang buat teman untuk bantu. Iya, tuh gak sih cewek kita juga kayak gitu ada. Jadi sebenarnya apa ya? Saya tuh bukan gila kuliah juga tidak sih sebenarnya kan Tanika itu sebenarnya tuh tidak pintar-pintar amat sebenarnya cuman gara-gara apa ya, kayak ya saya jalan itu suka sejalan happy jadi kan sambil nongkrong sambil santai atau sambil belajar. Oh ya. Jadi ya pintar-pintar kamu atur. Oh sama ini satu lagi sama tambah. Kalau misalnya kamu sudah join di satu organisasi atau satu lab itu biasanya tuh lebih kompak lagi karena waktu saya di lab itu jujur waktu itu ada praktikum yang apa ya kita tuh bisa solve sama-sama begitu. Praktikum tadi asdos gitu kan? Aspek cewek, aspek praktikum. Iya. Oh beda, asdos Beda dong, asdos kan asisten dosen gitu cewek. Satu lagi nih kak, semester yang paling berat. Apakah semua semester atau ada mungkin beberapa semester yang paling berat? Boleh, salah di spill dikit. dan jangan semester 5. Wow. Kebanyakan kayak gitu toh. Sebenarnya iya betul semester 5. Kenapa semester 5? Nah ini bedanya semester 5. Kamu punya semester 5 sama saya semester 5 karena saya semester 5 itu betul-betul baru masuk semester 5 terus 2 bulan setelah semester 5 tiba-tiba COVID. Begitu kita disuruh pulang semua. Jadi kebayangkan itu hal yang paling susah karena apa semua organisasi dan kebetulan waktu pas COVID itu saya lagi dipercayakan untuk pegang 3 organisasi itu sekaligus. Jadi kayak di MAPA kan wakil ketua, di lab saya ketua, terus di MTO wakil ketua. Itu jalannya sama-sama semua. Terus belum lagi saya harus ngasprak. Itu ngasprak pertama waktu itu. Bagaimana nih kita biasanya offline. Terus tiba-tiba harus online, apa yang harus disiapkan, bagaimana caranya, itu betul-betul bingung sekali. Terus harus koordinasi sama dosen, koordinasi sama kakak tingkat, terus kuliah lagi, bagaimana caranya nih, aduh, sama teman-teman tidak ada lagi. Belum lagi, di Papua itu jam 8 malam, di Jakarta, di Bandung, di Papua jam 10, aku bayangkan, itu paling berat. Beda dengan sama ya. Beda 2 jam. Cuman yang saya pikir adalah kayak, wah saya enak, saya di rumah. Ada saya punya keluarga, ada saya punya pace, maki, ada sepuade, kakak semua. Jadi kayak saya feel kayak nyaman saja di rumah sama bikin apa pun itu bisa di rumah begitu loh. Jadi saya terhabis pikir kayak, wih, so makan apa? Aduh, bagaimana nanti saya stres lagi tidak ada. Jadi kayak sudah jalani, capek tinggal tidur. Ini saya punya laptop di sini, saya punya tempat tidur di sini. Jadi kalau capek tidur dulu kan, off cam dulu. Sebenarnya boleh sih, cuman ya bagaimana ya begitu cara kamu untuk atur waktu. Nah itu paling berat tuh di semester 5 praktikum semua online, saya harus ngajar juga, harus organisasi dan itu waktu itu organisasi tuh 3 organisasi itu dia punya waktu meeting bersamaan jam 7 berarti jam 9 di Papua. Aku bayangkan bagaimana itu 3 device, 1 HP, 1 laptop, satu lagi punya paci laptop. Kalau saya dipanggil di sini, saya on cam di sini, saya dipanggil di sini, saya off cam di sini. Itu betul pusing sekali tapi pengalaman dan itu yang paling berat sebenarnya. Seru lah ya. Seru tapi agak-agak bagaimana ya? Agak lumayan stres juga sedikit lah ya.
Tapi memang paling hektik tuh di semester 5 ya, karena peralihan dari offline ke online juga toh. Itu Nah sementara itu kan kita masih SMA ya. Ini itu masih di kelas 11, naik kelas 12 kah? kayak masih naik makan tidur bangun nih. Gitu. ini saya merasa tua kan. Tidak lah kak, nggak setua-tua itu kok. Ada merasa tua kayaknya merasa tua gak tuh di masa tua asik. Ini tapi Kak Riko saya mau tanya, kalau boleh tahu kira-kira kan Kak Riko sekarang kerja toh, untuk kayak bidang pekerjaannya tuh masih berhubungan sama jurusan kah atau bagaimana? Oke, kalau sekarang tuh kerja secara secara posisi tuh yang saya kerjakan lebih banyak terkait dengan sistem. Nah itu sebenarnya masih lain sama saya punya jurusan. Jadi saya punya ilmu untuk coding itu masih kepake sampai sekarang. Jadi memang saya masih banyak coding bikin sistem. Tapi kalau misalnya secara posisi itu saya sekarang lagi ada di human capital development. Itu sebenarnya berkaitan dengan orang di HRD gitulah, yang mungkin anak-anak kuliah gue tahu tuh HRD, tapi saya lebih ke sistemnya. Ini masih nyambung lah. Masih nyambung. Tapi kalau misalnya pendapatnya Kak Riko soal kayak ini, mungkin kita agak-agak out of topic mungkin ya. Tapi saya penasaran nih soalnya, karena kan Kak Riko juga sudah kerja, terus habis itu kayak anak teknik, dan memang kayak bisa dibilang kan memang waktu di jurusan di kuliahnya tuh padat sekali kayak gitu-gitu. Jadi pengen tahu aja kalau oh iya, kok nggak betul cewek wow itu kan keren banget tuh. Coba itu keren, itu sangat bisa juga mau kayak gitu. Dan perlu diingat itu teknik ya, teknik. aku nggak pengen coba wow Itu jadi tambah amazing sebenarnya. Saya tidak tahu Kak Riko sebelumnya kalau cum laude. Coba ya, nanti tips and trik boleh menyusul ya. Ya, ini kalau balik lagi nih, kalau misalnya nih kan saya lihat sih kan sebenarnya tuh saya juga agak, kalau bisa dibilang kayak was-was gitu, kayak takut nanti menghadapi dunia pekerjaan tuh bagaimana. Ya walaupun misalnya terhitungnya kan anak komunikasi tuh bisa kemana-mana lah ya katanya gitu. Cuman waktu saya lihat kayak terkadang tuh ada beberapa pekerjaan yang memang kalau sebutannya ini sebenarnya misalnya kayak anak teknik, anaknya dulunya teknik tapi sekarang dia pekerjaan di komunikasi misalnya kayak gitu. Lari kayak beda-beda gitu, linjur itu. Nah kalau dari Kariko sendiri itu bagaimana sih kayak pandangannya? Apalagi kan mungkin tadi Kariko juga ada sedikit-sedikit lah ke komunikasi gitu toh. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sendiri, ini menurut saya punya pandangan pribadi, itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang sekarang tuh justru banyak di saya punya kantor juga itu banyak. Saya juga pernah ngomong di tempat di beberapa company itu, saya lihat memang mereka tuh ada yang kerja tidak sesuai jurusan. Tapi selama kalian terjun di dunia kerja dan kalian suka dengan pekerjaan itu, kalian jalaninya enjoy, kalian dapat banyak experience baru, dapat ilmu baru, itu tidak apa-apa, tidak masalah selama memang kalian bisa. Tapi kalau memang kalian sudah punya passion nih, kayak saya tuh sebenarnya anak teknik, tapi saya tuh lebih suka ke dunia human capital. Nah sekarang saya dapat nih human capital, tapi tetap saya biasakan dikasih project-project itu yang terkait dengan sistem. Nah begitu juga dengan kalian, mungkin kalian lebih suka, mungkin kalian anak komunikasi tapi mungkin suka yang desain, gambar, ya tidak apa-apa, kamu cari saja yang kamu suka. Jadi kalau kerja itu sebenarnya lebih bebas, kamu bisa tentukan sendiri kamu maunya kerja apa, kamu punya skill. Kalau misalnya kurang nih, pengen sekali nih kerja di human capital, tapi secara jurusan tuh tidak cocok dan aku punya aku punya bidang pekerjaan, aku cari mungkin magang dulu kah, atau mungkin bootcamp dulu kah. Jadi itu biar bisa fulfill kau punya apa yang kau mau. Kayak sekarang toh kan sebenarnya sistem informasi itu hubungannya sama human capital tuh agak jauh. Cuma saya belajar lagi, saya ikut magang 2-3 kali di human capital, akhirnya saya dapat saya punya passion tuh di
human capital. Jadi saya harus kejar human capital yang saya dapat. Puji Tuhan sekarang dapat human capital, tapi memang saya harus tetap kerja di ya sedikit menyentuh IT, sedikit menyentuh tentang human capital itu sendiri. Jadi selama kamu enjoy, selama kamu suka, tidak apa-apa. Tidak terpatok dengan jurusan. Jadi berarti kalau kita ngejalaninnya dengan enjoy, dengan hati yang senang gitu, bisa lah ya. Bisa, pasti bisa. Oke, bisa. Nah, Oke. cile-cile, kita kan tadi sudah ngulik nih tentang perkuliahannya Kariko, Biar jadi guide. Nah, bolak balik sana sini. iya, kita sekarang mau ngulik tentang IMAPA nih. By the way, kayak tadi tuh ada sedikit Kariko sebutin bahwa Kariko itu adalah mantan wakil ketua. Nah, Ya. bentar, sebelum itu pasti ada nih teman-teman yang belum tahu apa itu IMAPA. Ya nggak sih Kak Cele? Iya Kak, kayaknya emang belum banyak yang tahu karena juga kan kita sasarannya kan ada ini kita mau BTW kita mau masukin ke YouTube Kariko. Jadi siapa tahu nih yang nonton kan bukan cuman anak-anak kita aja toh. Pasti kan di-share terus nanti pasti orang-orang lain juga nonton gitu. Oh, nggak ada di-spill apa itu IMAPA Kak Cele? IMAPA sebenarnya kepanjangannya itu Ikatan Mahasiswa Maluku Papua gitu. Nah, ini kayak kalau kita yang bahas kayaknya agak kurang ya. Takutnya kita ada salah nih. Silakan boleh Kariko dibahas dulu apa itu IMAPA, perkenalkan. Nah, jadi IMAPA ya tadi Cele bilang IMAPA itu Ikatan Mahasiswa Maluku dan Papua. Ini mau bicara sejarah panjangnya dari awal sampai sekarang. Itu panjang sebenarnya, butuh beberapa jam untuk menjelaskan. Cuman mungkin yang saya mau highlight sedikit dari awal dari saya join tuh. Tadi mungkin sempat di awal mention toh. Jadi bulan Maret IMAPA itu resmi di Telkom. Itu ya awalnya itu cuma komunitas kakak-kakak dong angkatan 2015, kakak Eri, saya ingat sekali kakak Eri, kakak Gibe, dorang semua itu kan cuma komunitas tuh anak-anak timur yang ada di Telkom. Terus dong tuh punya motivasi bagaimana biar IMAPA ini bisa besar, biar IMAPA ini bisa jadi rumah begitu buat adik-adik dong yang datang dari timur sana biar bisa join ke IMAPA. Akhirnya kita waktu itu makrab, saya ingat sekali kita makrab di daerah Bandung, ke sana saya lupa daerah apa kita makrab. Terus kakak dong tanya, ini kau mau komitmen ke tidak kita bikin IMAPA ini resmi di Telkom biar jadi rumah buat kamu juga, buat kamu adik-adik biar ada penerus segala macam. Kita semua semangat waktu itu. Ada Sandy, ada Ika, banyak sekali tong angkatan 18 waktu itu betul-betul ramai sekali kita makrab. Akhirnya kita susun, kita ikut rapat sama Kakak Dito dorang bikin apa namanya ya bikin aturan segala macam, bikin ya apa ya kalau di bahasa kerja itu kayak SOP segala macam, susun ADART. Nah itu ADART kita susun sama segala macam, bentuk struktur, bentuk kepengurusan. Akhirnya kita resmi Tuhan di Telkom waktu itu tahun berapa ya saya lupa lagi, pokoknya bulan Maret yang saya ingat tahun 2019. Nggak sih Kak? Nah, 2019 itu saya ingat sekali itu 2019. Saya cuma ingat dia punya bulan sebenarnya, tapi tahun gara-gara COVID sih dia dan itu kita resmi tahun itu. Dan kalau tahu saya kasih tahu nih satu prestasi apa, kita belum sampai 1 tahun waktu selesai peresmian kita tuh dapat juara 1 umum waktu UKM Fair. Itu sebangga minta ampun sekali. Itu Kakak Gaza punya masa kepemimpinan waktu itu, pengurusan Kakak Gaza UKM Fair itu kita juara 1 umum, bukan juara 1 bidang kesenian kebudayaan, bukan, ini juara 1 umum Telkom. Bayangkan, wow, keren situ PUCH yang sebesar itu tuh kita juara 1. Belum cukup 1 tahun kita ada di Telkom tapi kita prestasi luar biasa. Setelah itu betul-betul saya bangga sekali. Dan mulai dari situ akhirnya semua orang-orang di Telkom, semua UKM-UKM yang di Telkom tuh tahu, oh ternyata ada anak Papua berprestasi di Telkom. Nah itu yang saya coba jaga sampai saya lulus. Saya selalu bawa saya tuh anak Papua, saya itu
dari Papua itu tidak pernah malu bilang kalau saya ini orang Papua, saya ini Imapa tidak pernah malu sekali karena saya bangga dengan Imapa. Jadi saya harap kamu semua yang dengar ini, kamu anak-anak Imapa yang di Telkom, kan tuh harus bangga kalau kamu tuh bisa, kamu tuh punya kakak-kakak yang hebat, bahkan banyak yang lebih hebat dari saya tuh, kamu bisa belajar dari dorang supaya kamu juga bisa. Begitu guys. Ini kamu tahu apa lagi nih? Keren nih. Keren nih. Berarti ini Tiara apa kayak pas Kariko cerita gitu sebenarnya kayak sangat keren sekali, sangat wow sekali kalau misalnya kayak Kariko tuh apa sih istilahnya orang-orang yang memang sudah ada dari awal berdirinya Imapa gitu. Jadi kayak dong yang tahu apa sih kayak dong yang tahu awalnya bagaimana sampai dong yang bisa lihat sekarang tuh berdirinya sebagus ini dengan banyak kegiatan-kegiatan yang bagus juga, tidak kalah bagus juga. Itu sangat-sangat wow sih. Dan pastinya bangga sih. Bangga lah. Siapa coba yang tidak bangga, Bang? Ya, bangga banget. Karena kan kalau saya lihat ya, sebagai anak rantau atau sebagai anak rantau, anak-anak timur kan kayak apa dari Papua, dari Maluku, dari NTT, BTW juga Imapa juga ada NTT, teman-teman semuanya dari NTT juga. Pokoknya kita semua yang ada di rumpun timur itu kayak lebih tersorot nggak sih? Ya sih, kalau misalnya kita datang ke Jawa, keluar dari timur itu kita kan Yang sangat tersorot rantau sejauh ini saya rasa iya. Kalau saya rasa mereka tuh orang-orang tuh kayak excited gitu loh kalau dengerin kita yang anak-anak. Ini mungkin itu apa yang kayak dari UKM Fair atau dari UKM Fair itu yang buat Imapa jadi lebih tersorot lagi sampai bisa ada di titik sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang banyak. BTW Kariko tahu toh masih tahu apa Imapa punya kegiatan-kegiatan sekarang apa aja? Yang saya paling ingat sebenarnya Cenderawaktu. Cenderawaktu. Oke, Parah. Wah nih, saya dulu waktu Cenderawaktu itu kita rumuskan sama-sama juga kenapa namanya Cenderawaktu, Cendrawasih Salawaktu. Itu tuh kita bikin waktu ini di ruang Riung. Waktu itu ada Victor, ada Kak Gaza juga ada, Kak Gaza, Kak Gabi, semua tuh ada di situ. Kita tuh sebenarnya waktu itu kita rapat tuh sambil makan di ruang Riung. Kamu masih tahu ruang Riung masih ada kan tidak Gi? Yang di asrama. Ya, tidak ada. Kita kan tidak asrama. Kita kan tidak asrama. Sorry, jadi tidak asrama jadi kita tidak tahu loh. Itu sayang sih sebenarnya. ruang Riung tuh ini kayak apa ya, tempat makan begitu di biasa. Dulu tuh kapan nongkrong di situ, terus mulai, kita bikin proker apa gini, terus ada yang kasih ini, kita bikin satu acara puncak apa di akhir tahun nih. Apa namanya namanya Cendrawasih Salawaktu, Cendrawaktu akhirnya jadi Cendrawaktu, tapi tidak segampangnya deh, cuma maksudnya kayak kita diskusi bagaimana cara baiknya, akhirnya jadilah Cendrawaktu. Terus awalnya tuh sebenarnya Cendrawaktu kalau terasa ya itu tuh cuma buat angkat kepengurusnya Kak Gaza, cuman gara-gara kita bilang kayak waktu itu acara Cendrawaktu pertama kali tuh di gedung ini yang di bawah Oplip, tuh selalu pada punya gedung apa namanya, itu kita undang betul-betul, kita undang rektor, wakil rektor semua, dan waktu itu betul-betul dong tuh datang waktu kita Cendrawaktu pertama itu saya yang undang Bapak wakil rektor waktu itu, Pak wakil rektor 3, dia datang waktu itu, dia semangat sekali. Acara belum mulai Pak Rektor dia sudah datang, Kak. Kebayangkan sampai saya pusing, aduh bagaimana orang di dalam, aku belum nyala dia sudah datang. Akhirnya dia naik acara betul-betul kayak dong nih excited tuan waktu ada Imapa di dalam situ, ada Cendrawaktu tuh betul-betul kayak ini pengenalan nih budaya Cendrawaktu. Akhirnya kayak saya bilang ini Cendrawaktu kayaknya harus ada tiap tahun ya. Akhirnya mulai dari Kakak Gaza terus besar sampai seterusnya itu Cendrawaktu tuh selalu dibawa. Jadi Cendrawaktu tuh jadi salah satu kegiatan atau acara puncaknya di suatu kepengurusan. Gitu. Para ada apa lagi ya? Visit, terus ada latihan nari itu internal, ya banyak sih sebenarnya. Banyak. Sampai sekarang juga masih. Dan orang sih loh teman-teman. Kita lagi mempersiapkan sih sebenarnya Kariko buat Cendrawaktu 2023 nanti.
Itu kalau bisa bikin offline lagi. Kemarin tuh kamu bikin offline tapi tetap bisa datang. Ya sayang lagi soalnya kayak Nanti kalau datang tapi tenang karena kan ada cendrawasih tahun ini. Cendrawasih 3 nih. Sabar cewek, sebelumnya tuh tadi kan Kariko udah singgung sedikit cendrawasih tuh singkatan dari Cendrawasih Salawaku. Nah, teman-teman, cendrawasih itu melambangkan Papua dan Salawaku itu melambangkan apa ya? Melambangkan Parang itu. itu masih Parang itu. Iya. Dan cendrawasih ini event paling besar, gede lah, paling besar di besar dari MAPA gitu. Nah itu sebenarnya lain juga sama kita punya. Nah itu nah itu nyokem sekalian lain logonya gitu. Ini Salawaku tuh istilahnya kayak dia yang akan melindungi tuh. Jadi makanya dia nih bulat dia keluar. Terus di dalamnya tuh ada cendrawasih. oh ya sih Dia indah tuh dia dia cantik sekali itu cendrawasih. Di sini warnanya warna-warni, terus dia dilindungi sama Salawaku gitu. Terus itu filosofi di balik gitu. Filosofi di balik logo IMAPA nih. Ya bisa bang Karena saya soalnya kita tidak pakai logo ya, sekali kita tidak pakai gara-gara ya ketinggalan ya. Kita hanya di Bandung ya, di Bandung lagi pulang kampung. Tapi kalau misalnya balik lagi nih ke Cendrawasih, event di tahun ini juga ada Cendrawasih 2023 dan offline, dan pastinya itu lebih seru dari Cendrawasih offline sebelumnya karena kan sempat ada vakum lah ya karena kan proses habis itu. Jadi yang acara di offline terakhir tuh waktu tahun 2019 ya? Iya, acara offline terakhir 2019. Terus tuh lagi Bayangin ada lagi online itu kemarin, di tahun kemarin baru mulai lagi offline, dan di tahun ini karena ini offline kedua jadinya Cendrawasih 2023 nanti nih kita bisa pastikan lah seru. Makanya kita mau kasih tahu ke Kariko, ke semua orang yang nonton untuk ikut Cendrawasih, ikut daftar juga karena kan mungkin adik-adik juga kan ada yang baru masuk nggak sih, adik-adik 23 juga nanti mau masuk di maba ini nanti adik-adik juga bisa ikut Cendrawasih, event Cendrawasih, lihat saksikan keseruannya gitu. Udah tuh. Jadi tadi tuh kayak sebenarnya kayak kilas balik aja sih, kayak apa namanya, kayak apa sih istilahnya, kita ice breaking and flashback. Nah karena kan itu sebenarnya bisa masuk juga ke temanya kita, produktivitas. Kayak maksudnya Kariko sambil kuliah terus tiba-tiba kayak saya tidak tahu ya caranya orang-orang kayak mencetuskan ide tuh tiba-tiba bagaimana. Itu kayak ya tidak terpikirkan saja sih kalau untuk saya. Tapi kayak Kariko di tengah-tengah kesibukannya, maksudnya mau juga kayak membangun apa sih istilahnya, kayak keluarganya IMAPA, kayak organisasinya masih bisa menyempatkan waktu untuk itu. Dan itu juga sebenarnya erat kaitannya sama yang Kariko bilang tadi, yang kayak cara Kariko mengatur sampai bisa sedemikian rupa, sampai bisa rapi, bisa ya masih banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya berjalan gitu di tengah-tengah kesibukannya Kariko gitu. Tapi kalau misalnya mau menyinggung lagi, tadi kan kita sudah bicara produktivitas dan cara menghadapi stresnya. Itu kan tadi Kariko bilang soal healing lah atau pergi dengan teman-teman lah. Nah, Kariko sendiri kalau di IMAPA itu tuh kan ada nih kan yang ujung-ujungnya pasti selalu balik ke dunia keluarga kayak IMAPA gitu. Nah itu Kariko kebanyakan waktu kuliah ini, waktu ada di Telkom ini tuh lebih banyak ke IMAPA kah atau bagaimana? Support sistemnya lah. Betul, support system tuh penting. IMAPA itu satu rumah sudah. Jadi bahkan dari awal sampai saya lulus pun, saya balik ke Telkom, saya main pulang ke Bandung dari Jakarta capek nih. Saya pulang ke Bandung, saya main sama anak-anak IMAPA. Sama kampung angkatan 19 tuh, saya sering main juga tuh sama Rido, Dora. Kadang pergi gereja sama-sama, Alfrans, segala macam.
siapa lagi sama sebut satu-satu tuh banyak sekali. Jadi sampai sekarang pun mereka tuh terpaksa punya pulang kalau ke Bandung, main sama mereka. Kalau dari awal tuh Ika sama Jericho tuh, Ika Jericho Boy itu betul-betul saya punya best friend sekali. Kalau ada apa-apa itu pasti sama dia orang. Sama ini kalau misalnya stres, kadang kita pergi nonton sama siapa, sama dong itu bertiga tuh. Malam-malam nih kadang habis selesai rapat tim apa tuh kan kita biasa pleno rapat pulang jam-jam 10. Itu kita pesan tiket tuh. Kita nonton di Transmart jam 10, pulang jam 12. Yep. Habis pulang udah langsung tidur. Jadi besok pagi tuh enak. Jadi kayak stres tuh ya sudah, stres besok pagi sudah enak lagi karena sudah happy gitu loh, sudah healing sama teman-teman. Terus selain Imapa juga sebenarnya sapu teman-teman lab juga sering main toh. Jadi ya sebisa mungkin saya bagi waktu. Bahkan nih kawan satu kosan sama Ika sama Jericho. Jadi satu kosan ini bukan satu kamar kan. Ini kan terus kamar dulu satu kosan dari satu kosan. Jadi betul-betul apa ya, sapu bahasa Papua ini tak bisa hilang karena saya main sama orang Papua dari awal sama sampai saya lulus itu semua sama orang Papua. Jadi tiap hari saya bicara begini. Kalau saya ketemu orang-orang Bandung, orang-orang Jakarta baru menyesuaikan. Cuma baik lagi kalau sudah di kamar sendiri bahasa ini yang keluar. Jadi tidak bisa jauh-jauh dari timur, tidak bisa. Semua kan dari daging. Wah, kayak gitu guys. Support system. Ingat, support system itu penting. Apalagi kalau misalnya lagi stres-stres toh. Iya, kan kayak kalau misalnya kita udah stres kita nggak tahu tuh mau lari kemana. Kan masa stres sendiri kayak yang gila nanti. Masa sendiri nangis lagi ya. Apa-apa nangis saya kan juga kadang nangis tuh kayak kamu nangis tuh habis itu enak toh kan juga pernah aja waktu kuliah capek baru kadang saya juga ya kadang biasalah kamu pertemanan juga terang mungkin mulus-mulus pasti ada marahan toh. Karena kalau saya sama Ika sama jadi kok pergi sendiri naik motor pergi keliling Bandung. Wah, tiba-tiba di jalan kan nangis. Tapi pulang merasa enak, seputar jalan sudah terguling orang marah ya sama biasa lah pertemanan pasti ada saja ya marah-marah tapi nanti baik kan. Tenang, sahabat tuh kan. Oke, keren. Nah, nih teman-teman, kan udah tuh tadi semuanya udah dibahas, udah dikulik, udah dari mulai perkuliahan dan kerja bahkan sampai organisasi apa nih. Pastinya udah bisa lah kalian ambil mana mana yang baik, mana yang buruk tuh nggak usah diambil lah gitu. Satu lagi terakhir. Apa tuh? Cerita sedikit sih. Waktu mungkin nih kalau misalnya ada orang-orang yang dengar kayak Pak Riku nih bicara macam betul saja dulu di Mapa kepala marah-marah dulu baru. Nah, itu kenapa sih kepala marah-marah? Karena supaya organisasi itu di jalan bagus. Karena kalau misalnya bukan saya suruh kamu pemimpin tuh marah-marah, tidak. Jadi kamu usahakan kamu tuh tegas di dalam satu organisasi kalau misalnya kamu dipercayakan memimpin. Jadi tapi dulu saya salah sih, dulu saya tuh emosian, saya marah-marah. Pernah tuh semaran sama kakak Gaza, sama kakak yang lain sampai betul-betul ya kak Bas dong punya jiwa Papua nih keluar teriak-teriak. Cuman ya memang setelah dari situ harapannya jangan bawa masuk dalam hati kamu profesional itu juga latih kamu punya profesional. Di luar dari itu kamu tetap teman begitu kalau jadi pemimpin. Jadi saya ini sebenarnya tidak jahat guys, tidak kepala marah-marah tapi itu sebuah pencitraan biar apa ini bagus. Kan tegas juga perlu toh. Kalau misalnya lembek juga kan kayak agak kurang gitu, jadi ya sesekali perlu dikasih tahu. Tapi itu memang tidak apa-apa sih karena memang wajar-wajar aja sih kalau menurut saya. Asal kalau marah juga memang ada untuk kepentingan lebih rasional kayak gitu. Oke. Ini mungkin terakhir ini Kak sebelum balik terakhir sama mau rekap dulu yang tadi Kak Riko bilang. Riko bilang tadi yang soal produktivitas di tengah hiruk pikuk. Sebenarnya nih kalau ada kurang-kurangnya nih cemiu correct me if I'm wrong jadi pokoknya yang saya tangkap tadi tuh soal yang kayak cara Kak Riko menghadapi stres lah atau kayak
dan sebagainya tuh. Yang pertama tuh kan cari support system tadi disinggung. Terus habis itu tentukan skala prioritas, karena memang kayaknya semua teman-teman juga tahu ya, kalau misalnya memang kalau kegiatan padat, apalagi yang kayak Kariko yang 4 organisasi, belum lagi tambah kepanitiaan, dan belum lagi di dalam organisasi itu ada sistem laprak kah? Asbrak itu yang itu yang ada tuh, tapi sama teman kayaknya ada juga, dan itu memang luar biasa padat sekali, sangat-sangat pressure juga toh kalau asbrak itu juga cari skala prioritas. Dan memang tadi Kariko juga jalaninnya karena memang enjoy, orang lain kan memang harus happy gitu. saya orang lain mungkin melihat kayak ini agak-agak gimana gitu ya, kayak agak stres kayak ini banyak yang diambil gitu. Dia tidak tapi tapi kalau dari Kariko sendiri menjalaninya dengan hati yang terbuka, senang kayak gitu. Jadi memang semuanya bisa diselesaikan dengan baik kayak gitu. Itu sih yang tangkap. Tapi kalau dari Tiara ada atau sama? Dari sama aja sih, sama kayak aku. Misalnya intinya tuh dari semuanya adalah selama kita ngejalanin sesuatu dengan hati yang senang, dengan hati yang pokoknya damai lah gitu, itu tuh bakal terselesaikan semuanya gitu, insya Allah ya. Tuh, Sama ada usaha. semangat ya, semangat juga buat teman-teman yang masih di Telkom, masih survive. Yang ada kakak-kakak juga yang sekarang lagi ini tuh mulai magang juga. Iya, ada yang Kita yang mulai magang, semester ada ini yang memang mungkin mau sidang ya kan. semangat dari semangat aja, semangat semuanya deh. Semangat semuanya. Kariko juga semangat buat pekerjaan. Kapan-kapan ini Kak lihat-lihat Imapa di Cenderawasih. Iya. Kayaknya kita punya kesempatan untuk ketemu kan Cenderawasih kan, di Cenderawasih. Iya, Cenderawasih harus banget ya. Harus absen karena itu kalian punya makrab. Kalau kalian ada makrab lagi, saya sama makrab. Oh iya, kemarin Kariko tidak ikut makrab yang tahun ini sih. Agak parah sih ya sebenarnya. Apa terakhir kalian makrab itu saya ikut. Iya, ada Pantatan 21 Kak. Tapi 22 gue kan dia ikut. Jadi kayak tapi menurut saya sih harus ikut di yang acara puncak ini ya. Karena konsepnya yang tahun ini Cenderawasih 2023 tuh lebih bervariasi gitu. Jadi kayak betul-betul kayak sangat-sangat improve. Jadi ini sebenarnya bilang juga untuk semua ada di teman-teman yang berhasil itu harus sekali ikut nonton Cenderawasih 2023. Karena yang di kemarin aja tuh kan ini spoiler ya, itu kan ada stand makanan ya, stand makanan yang teman-teman di luar painting lah yang mereka pengen coba kan, yang orang di luar dari timur tuh pengen coba, itu habis betul habisnya tuh sampai ada yang tidak dapat itu jadi semua orang harus datang ke Cenderawasih. Itu kegiatan pokoknya teman-teman yang baru masuk Telkom dan kayak yang emang dari timur tapi masih belum join join lah, terus datang jangan lupa di Cenderawasih. Harus sama hariku juga biar kita temukan kita sama kalau lain. Iya ya gitu. Udah ya, kita sangat-sangat ada lagi dari terakhir, pesan terakhir dari Kariko nih buat teman-teman yang dengerin podcast. Terakhir sekali ini. Pesan terakhir, semangat buat kamu semua yang nonton, dengarkan ini. Apapun kalian punya problem selama kalian kuliah, selama kalian punya organisasi, jangan lupa untuk dikeluarkan. Cari kamu punya best friend, cari kamu punya teman, cari kamu punya keluarga yang bisa dukung kamu, biar kamu tuh jalani hari biar lebih enjoy lagi. Stres itu pasti ada, stres pasti ada, capek itu pasti ada. Jangan lupa kasih keluar, jangan lupa istirahat, tidur, sama jangan lupa me time, nonton, mau apa terserah kalian. Menangis itu tidak apa-apa, menangis itu boleh, itu wajar. Tapi jangan lupa habis menangis kan pasti selesai kamu punya masalah.
Semangat kamu semua. Bisa. Terima kasih Kak Riko atas Riko. sarannya. Oke, kayak kita sudah ada di penghujung acara nih. Sudah saat di ujung. Ini sudah lama sekali loh tanpa sadar. Benar ya? Wow. Sudah di ujung sekali nih. Jadi mungkin kayaknya kita tutup saja ya Kak Cele. Boleh. Tutup aja. Kita tutup tutup aja. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Riko, terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Riko sebagai pembicara kita malam ini. Pertama, sangat-sangat berdana kita punya podcast. Terima kasih. Terhormat gitu. Udah mau jadi podcast pertama. Maaf juga ya karena kita mungkin ya ada banyak masalah-masalah karena online juga. Kendala lah ya. Banyak kendala. Tapi semoga di podcast berikutnya kalau teman-teman semua excited dengan podcast, kita akan usahakan untuk secara offline Dan ngundang pembicara mungkin lagi dan yang mungkin lebih seru dan topiknya beda gitu. Siapa tahu Riko juga nanti Kariko kalau ini part 2 ya. Part 2 Bisa. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ara dan teman saya Cele. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Selamat berjumpa. Bye.